Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Puja dan puji syukur sebelumnya marilah kita senantiasa panjatkan kepada Allah, karena di sore yang berbahagia ini kita masih diberikan berbagai macam kenikmatan, baik itu kenikmatan jasmani maupun rohani, yang alhamdulillah atas izin Allah kita dipertemukan di tempat yang mulia ini dalam rangka kita bersilaturahim, dan insyaallah kita akan mendengarkan tauhid dari ustaz kita dalam acara iftar jama'i. Sebelum kita mulai iftar kita, untuk tertibnya acara saya akan membacakan susunan acara yang insyaallah akan kita laksanakan pada sore hari ini. Acara pertama yaitu pembukaan, kemudian dilanjutkan dengan tauhid rohani, tilawah Quran yang akan dibacakan oleh Akhina Zakaria Ahmad, dan untuk selanjutnya insyaallah ada sambutan dari ketua DKM kita yaitu Ustaz Ahmad Mudor, dan yang acara selanjutnya acara inti kita yaitu tauhid dari Ustaz kita yaitu Kiai Haji Dr. Tikodari Hariri LCMA. Beliau adalah pengasuh pondok pesantren Bir Cikias, dan alhamdulillah beliau telah hadir di tengah-tengah kita. Baik, untuk menyingkat waktu, marilah kita buka acara kita dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya, marilah kita dengarkan tilawah Al-Quran yang insyaallah akan dibacakan oleh Akhina Zakaria Ahmad. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فمن
من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون وأن تصوموا خيرا لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mas Jaka yang telah membacakan tilawahnya. Semoga kita yang mendengar dan kepada Mas Jaka yang baca sama-sama mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Terus selanjutnya marilah kita dengarkan sambutan dari Ketua DKM kita Ustadz Ahmad Mudhar. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Yang saya hormati guru kita Kiai Haji Dr. Iqdarin Hariri LCMA. Beliau adalah pengasuh pondok pesantren Darul Bir, rumahnya kebaikan saja. Yang saya hormati segenap aparatur pemerintahan yang hadir, Bapak RT dan seperangkatnya, Bapak semuanya, Ibu semuanya yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita semua bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka buka bersama. Mudah-mudahan kehadiran kita dihitung sebagai amal kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam sama-sama kita sampaikan kepada baginda Rasulullah SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, serta para pengikutnya yang senantiasa setia di akhir zaman. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita melaksanakan buka bersama. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan silaturahim dan ukhuwah Islamiyah, sehingga ada kebersamaan di antara kita semua dan terus semangat di dalam bermasyarakat. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di tahun ini kami dari DKM Masjid Darul Muttaqin melaksanakan beberapa kegiatan dan beberapa program dalam rangka syiar Ramadan.
Saya berpesan pada Bapak Ibu semuanya, kalau bisa program-program itu diikuti dengan maksimal supaya bisa menambah keimanan kita semuanya. Salah satunya adalah program kajian ba'da subuh. Kajian ba'da subuh ini karena bahasanya adalah tafsir Al-Quran. Kalau kita ikuti bisa menambah wawasan kita, pemahaman kita terkait Al-Quran, supaya kita tidak cuma ketika membaca Al-Quran itu cuma sekedar dibaca, tapi bisa kita pahami dan kita tadaburi. Kalau orang paham dan sambil mentadaburi ketika membaca Al-Quran, sholatnya pun bisa bertambah khusyuk. Tapi kalau kita tidak paham itu, tidak paham yang kita baca, biasanya sholatnya hanya sekedar seremoni, hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Makanya dari tahun ke tahun saya berharap kita ini ada penambahan peningkatan keimanan, karena umur semakin bertambah, usia semakin bertambah, sehingga bekal kita di akhirat juga seharusnya bertambah. Sebelum saya lanjutkan, saya ingin berpesan, tolong yang baru hadir semuanya mengisi absen ya, mengisi absen supaya nanti bisa dihitung berapa jumlah konsumsi yang diperlukan dan semuanya kebagian. Jadi pesan saya semuanya tolong mengisi absen, baik yang laki-laki maupun perempuan. Yang belum mengisi absen bisa mengisi absen terlebih dahulu. Pada hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di tahun ini kami juga melaksanakan lelang karpet, lelang pembelian karpet. Karena karpet masjid kita ini sudah lama tidak diganti-ganti dan sebagian sudah lengket-lengket kalau diinjak, ada yang meluntung-meluntung kalau orang Jawa gitu kan. Nah ini bagi teman-teman yang punya kelebihan rezeki bisa mengikuti lelang karpet tersebut, karena anggaran yang dibutuhkan cukup besar, sekitar 40 juta rupiah. Dihitung dari per meternya 400.000 dikali 102 meter, berarti sekitar 40.800.000 rupiah. Jadi teman-teman yang mau ikut lelang karpet bisa menemui, kalau yang cash bisa ke bendahara DKM, kalau yang transfer bisa ke rekening DKM, rekening BSD atas nama Masjid Darul Muttaqin. Kalau yang pengen barcode pakai kris, di depan sudah kita tempel kris kode rekening masjid, karena sekarang zaman canggih, jadi transfer bisa pakai kris, kode kris. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, ini masih rame nih posisinya, tanggalnya sudah tanggal pertengahan, tanggal 14 sekarang ini. 14 atau 13? 14 13 kali. 13 ya. Oh iya, tengahnya kalau puasa ditambahin aja. 13 Ramadan. Tanggal 13. Bapak hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini THR udah daftar belum THR? Belum ya. Kalau Bapak kalian enggak punya THR-nya. Eta saya ingin berpesan bahwa rezeki yang kita punya itu adalah bukan punya kita saja, tapi rezeki yang kita punya itu sebagiannya ada hak fakir miskin, hak untuk diinfakkan, untuk disodakohkan. Supaya apa? Supaya rezeki kita itu tidak cuma apa yang kita nikmati di dunia ini. Beberapa waktu yang lalu saya sudah menyampaikan bahwa yang namanya rezeki, kata Rasulullah SAW, itu adalah apa yang kita makan, apa yang kita pakai, dan apa yang kita infakkan di jalannya Allah Subhanahu wa taala.
apa yang kita sedekahkan di jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang menjadi rezeki kita. Adapun uang yang banyak yang ada di rekening, yang ada di tabungan, yang kita simpan di laci, yang kita simpan di bawah kasur, ada yang kita simpan di bawah bantal, ada yang masih simpan di bawah bantal. Itu belum tentu rezeki kita. Kenapa? Karena nanti ketika kita sudah meninggal, uang dan harta itu tidak ada yang kita bawa. Betul kan? Ada yang kita bawa. Ada orang mati, dia punya mobil 5, mobilnya dikuburin, 5-5-nya ada nggak? Makanya Bapak Ibu sekalian, jangan pernah pelit untuk berinfak dan bersedekah. Apalagi ini adalah bulan Ramadan. Di bulan Ramadan itu pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala 10 sampai 700 kali lipat. Semua amalan kecuali yang puasa. Amalan semuanya, yang infak, yang sedekah, yang berbuat baik kepada orang, dan semuanya dilipat gandakan 10 sampai 700 kali lipat. Kecuali yang puasa. Kalau puasa pahalanya adalah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu di bulan Ramadan ini kita harus banyak-banyak melakukan kebaikan, baik ibadahnya, baca Al-Qur'annya, infak sedekahnya, dan lain-lainnya. Supaya apa? Di bulan Ramadan ini menjadi bulan Ramadan terbaik buat kita semua. Ya. Khusus ibu-ibu banyak, mau ibadahnya banyak, tapi kalau suaminya nggak ridho, Allah pun nggak ridho. Nih, tolong diperhatikan nih. Makanya ibu-ibu kalau keluar rumah, Bu, Pak, saya mau ngaji ke masjid tilawah Al-Qur'an, izin sama suaminya. Ya, supaya suaminya merasa ridho. Jadi tolong diperhatikan. Untuk bapak-bapaknya, penuhi kebutuhan keluarganya. Nafkahnya tolong diperhatikan. Sehingga keseimbangan itu akan membuat rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa buka itu sekarang sekitar jam 6 lewat 4 menit. 2 menit. Oh, ini saya ngasih waktu hari ini nanti biar pas 1 jam 1:17 betul lah ya. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di bulan Ramadan ini kita harus berlomba-lomba di dalam kebaikan. Sebagaimana disampaikan oleh Allah dalam surah Al-Mulk ayat 2, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dan yang menciptakan hidup dan mati untuk melihat siapa di antara kita yang paling baik amalnya. Apalagi ini di bulan Ramadan. Ya toh? Makanya di bulan Ramadan itu jangan males-malesan. Kalau Ramadan itu ngantuk, lemas, pengennya tidur, mager, gitu ya. Ya kan? Apa-ngapain malas. Harusnya kembali. Ramadan itu kita bersemangat untuk beramal. Ya kan? Kalau kita tidak bekerja dengan pekerjaan-pekerjaan yang berat, banyakilah amal ibadah. Ya kan? Banyakilah amal ibadah. Islam itu yang menunjukkan orang itu dikatakan Islamnya baik, itu hubungannya dua. Dengan Allah dia baik, ibadahnya baik. Dengan manusia juga hubungannya baik, akhlaknya baik. Wa ahsanuhum khuluqan, akhlaknya yang paling baik. Dan ini harus seimbang, seiring posisinya kita. Kita baik sama Allah, ibadahnya banyak, sholatnya bagus, kemudian baca Qur'annya banyak, tapi sama orang nggak baik, itu nggak baik. Sama tetangga sukanya ghibah tiap hari. Ada yang suka ghibah? Ngomongin tetangga, ngomongin orang, ngomongin saudara, ngomongin keluarga.
seneng bener. Ya, nggak boleh. Islam itu ghibah itu dilarang. Gitu kan. Yang boleh adalah menasehati. Kalau menasehati itu langsung sama orangnya. Kalau ghibah itu ngomongnya ke orang lain. Beda. Yang diperbolehkan adalah amar ma'ruf nahi munkar. Saling menasihati di dalam kebaikan. Tapi kalau ghibah, nah ini repot. Nanti hobinya bagi-bagi habis baca Quran ghibah. Ya, pahalanya hilang. Makanya kata Rasulullah SAW, siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan mengamalkannya, Allah tidak butuh rasa lapar dan dahaga. Jadi seperti itu sekitar gitu kan. Kemudian berseteru dengan saudaranya, tetangganya. Nah ini harus juga kita tinggalkan. Kenapa? Karena berseteru dengan saudara, dengan tetangga itu tidak baik. Kalau toh ada masalah, ya paling lama 3 hari udahan. Jangan lewat berlarut-larut, ini berseteru sampai setahun. Ada yang 2 tahun, ada yang sudah 5 tahun. Enggak kelar-kelar. Ketemu tetap melengos. Masya Allah. Orang yang baik itu adalah orang yang wal'afina 'anil nas, orang yang mau memaafkan kesalahan orang lain. Itu sudah gitu kan. Sehingga dengan demikian ketika kita bermasyarakat ini semuanya baik-baik saja dan semuanya merasa nyaman. Karena bi'ah yang islami, bi'ah yang baik, lingkungan yang baik itu kita yang buat, bukan orang lain. Karena kita yang tinggal di sini, kita yang menentukan, gitu kan. Makanya saya pesan kepada teman-teman semuanya, Bapak Ibu semuanya, yuk kita sama-sama memperbaiki diri. Jadi kalau kita ingin memperbaiki diri kita dulu, yang kita perbaiki. Ya, jangan lihat orang lain dulu. Karena kalau kita lihat diri kita dulu, kita ingin memperbaiki diri kita dulu, semuanya melakukan itu, insya Allah dengan sendirinya masyarakat itu akan berjalan dengan baik. Kita perbaiki diri kita perbaiki keluarga kita didik anak-anak kita dengan baik, dan itu yang harus kita lakukan. Dan semuanya serentak melakukan. Nah mengenai regulasi peraturan itu nanti biar RT yang melakukan, menentukannya, merumuskannya, supaya lingkungan kita ini bisa semuanya berjalan dengan kondusif. Gitu. Tapi buat diri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf mengatur kemana-mana. Jadi ini yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Nanti ketika buka bersama, insya Allah kita sediakan iftar dan makan nasi. Jadi kalau yang iftarnya nanti bisa dimakan sebelum buka, ya, pas buka ya, sebelum buka, nggak sah. Sebelum maghrib maksudnya. Jadi pas buka dimakan iftarnya dulu, nanti makan besarnya dimakan setelah maghrib. Maksudnya begitu. Jadi kalau yang ibu udah dibagi duluan. Kalau yang dibagi duluan itu tidak konsentrasi dengan ceramahnya itu. Yang berarti kuenya apa di bawah itu. Maksudnya begitu. Tapi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini saya sampaikan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.